Oke, cerita ini dimulai di pemakaman kota Gotham. Oleh dikarenakan Tommy Elliot sudah tiada, maka upacara pemakaman diadakan untuk kematian sang dokter yang telah menyelamatkan operasi tengkorak di kepala Bruce. Bruce pertama kali pergi ke pemakaman ini pada saat itu usianya masih 10 tahun. Waktu itu dia masih anak-anak lah ya kan. Jadi orang tua Bruce dan Tommy merasa takut ketika Tommy dan Bruce bermain petak umpet di antara batu nisan. Disinilah ayahnya dan kemudian ibunya si Tommy juga dimakamkan di tempat ini. Meskipun Tommy sempat menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Philadelphia, dia meninggalkan pesan agar dirinya dimakamkan di sini di samping kuburan orang tuanya. Yang hadir di saat pemakaman tersebut adalah Dick Grayson, Tim Drake, Selina Kyle, Alfred Pennyworth, Lucius Fox, dan Leslie Tompkins. Pada masa lalunya di saat mereka masih muda, mereka berdua, si Bruce dan Tommy, bertemu di sekolah. Loker mereka bersebelahan. Tidak banyak anak-anak lain yang berbicara kepada Bruce. Tommy juga orang yang tidak pernah diganggu. Dia juga menyukai tantangan yang bagus lebih daripada apapun. Setelah kematian kedua orang tuanya, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan Tommy. Hanya seorang supir keluarganya yang bernama Clarence yang telah pensiun selama bertahun-tahun dan tahu di mana menemukan barang-barang milik pribadinya. Bruce Wayne berpidato selama upacara dan membacakan salah satu puisi favoritnya, "Oh Captain, My Captain," karyanya Walt Whitman, di mana juga puisi itu ditulis untuk mengenang mendiang Presiden Abraham Lincoln. Ketika Bruce tinggal di Paris, di saat itu Tommy lulus dari sekolah kedokteran. Alfred menyampaikan kepada Bruce bahwa Tommy ingin mengikuti jejak ayah Bruce untuk menjadi seorang dokter bedah terhebat yang ada di dunia. Dan ketika Bruce berada di Jepang, Alfred mengirimnya sebuah pesan telegram yang memberitahunya bahwa ibu Tommy telah meninggal karena penyakit kanker. Bruce ingin kembali untuk menemuinya, tapi hidupnya telah berubah di saat itu, ya karena masa pelatihan di saat dia menjadi Batman. Dan sekarang acara pemakaman sudah selesai. Peti mayat Tommy pun dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian Bruce kembali ke Batcave meneliti semua bukti yang terkait dengan pembunuhan teman lamanya, Tommy Elliot. Dia telah terjaga selama 56 jam. Dalam analisisnya, penyebab kematian Thomas Elliot adalah gagal jantung akibat pecahnya katup aorta dan ventrikel kiri. Laporan balistik menunjukkan peluru itu ditembakkan dari Glock 9mm dengan menggunakan senjata api standar Departemen Kepolisian Kota Gotham. Darah subjek membanjiri paru-paru. Pelakunya, Joker, yang merupakan identitas yang tidak diketahui, didakwa melakukan pembunuhan dan sekarang ditahan di Arkham Asylum untuk ke-79 kalinya untuk mendapatkan keterangan darinya. Narasi Batman pun menyatakan bahwasannya seperti halnya segala sesuatu, jawabannya terletak pada rinciannya. Dia pun menyimpulkan bahwa Joker sebenarnya tidak bersalah dan bahwasannya ada seseorang yang berusaha keras untuk membuat Batman percaya bahwa Joker lah yang membunuh si Thomas Elliot. Lagi pula, senjata Joker adalah pistol asap mainan. Di saat itu, Nightwing datang dan menunjukkan kekhawatirannya terhadap Batman yang menjelaskan Joker ternyata tidak membunuh Tommy Elliot. Batman pun curiga, sepertinya ada pemain baru yang sedang menyiapkan permainannya agar membuat Batman dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dilibatkan. Ya, dimulai dari Killer Croc, Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn, dan terakhir ada Superman dan Joker. Tidak lama kemudian, Oracle pun menghubungi Batman dan Nightwing lewat radio komunikasi mereka, memberitahu mereka The Riddler, Edward Norton, baru saja membajak mobil lapis baja. Kedua pahlawan itu pun mengesampingkan penyelidikan mereka dan langsung segera menangkap The Riddler dengan menggunakan kendaraan Batmobile. Sambil mengebut di jalanan kota Gotham, Nightwing berbicara kepada Batman bahwasanya dia tahu Bruce telah menemui Selina Kyle dan mendorongnya untuk mengungkapkan identitas rahasianya kepadanya. Menanggapi itu, Batman langsung membenarkannya. Sementara itu, Riddler merasa bahagia. Perampokannya berhasil berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba kendaraan mereka ditabrak oleh Batmobile yang menggunakan fitur pendobrak kendaraan, sehingga mobil lapis baja The Riddler terlempar dari jalanan. Nightwing langsung menyerang anak buahnya The Riddler. Sementara Batman menangkap Riddler yang mencoba melarikan diri ke lorong bawah jalanan dengan sangat mudah. Setelah berhasil menangkap si teka-teki itu, Batman menyelidiki tempat kejadian untuk mencari bukti lebih lanjut. Dia terkejut menemukan abu dari Lazarus Pit di dekat reruntuhan mobil lapis baja yang dicuri dari The Riddler.
Beberapa waktu kemudian, pria misterius yang wajahnya ditutupi perban memasuki sel tahanan Joker yang sedang ditahan di penjara Arkham. Dia memberitahu Joker bahwa dia adalah pengacaranya, di mana juga dia akan berusaha membebaskannya menurut hukum. Joker menjadi heran dan langsung bertanya, siapakah sebenarnya orang itu? Dan ketika orang itu melepaskan perbannya, pria itu mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata adalah Harvey Dent. Wajahnya sekarang sudah sembuh total. Bekas luka bakar yang mengerikan sudah tidak ada lagi. Dengan luka bakar di wajahnya itulah dia pernah mendapat julukan Two-Face. Harvey Dent sempat menyebutkan Joker pernah masuk ke rumahnya dan memukulinya di depan istrinya. Peristiwa ini terjadi pada cerita Batman The Long Halloween. Pada saat yang sama dan atas sarannya Nightwing, Batman kemudian bertemu Catwoman di kebun binatang Gotham City. Setelah dia mempercayainya, Batman membuka penutup kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya Bruce Wayne dan mengungkapkan kepada Selina Kyle bahwasanya selama ini dia adalah Batman.